Halo, selamat malam Bu Rian dan teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat ya. Di kesempatan kali ini kami dari tim 4, yaitu terdiri dari Vanuel, Amel, Windri, Vicky, dan saya sendiri Michael, kelas MDBA akan membahas mengenai the role of project manager atau peran dari seorang manajer proyek. Dalam sebuah proyek tentunya akan ada yang menjadi pemimpinnya ya teman-teman. Dia akan jadi super sibuk gitu ya. Harus multitask, harus mikirin waktu, biaya, harus meeting ke sana sini, ketemu klien, mengontrol proyek, komunikasi sama tim. Banyak gitu ya teman-teman tugasnya. Sebelumnya kita cari dulu pengertian siapa sebenarnya itu project manager. Wah, udah kayak superhero ya teman-teman. Karena memang tanggung jawab seorang project manager ini besar banget demi kelancaran proyek yang sedang berjalan. Oke, siapa itu project manager ya? Menurut Project Management Body of Knowledge Guide atau PMBOK Guide, project manager adalah seorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek. Atau secara umum, project manager adalah orang yang ditunjuk untuk menggerakkan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengelolaan proyek, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan proyek. Contoh tanggung jawab misalnya. Tentunya sebagai pemimpin dia akan membawain anggotanya seperti analis, developer, tester, admin, dan anggota yang terlibat lainnya. Dia juga harus buat jadwal proyek, harus rekrut anggota tim, dan juga menempatin anggota pada tugas dan posisi yang tepat. Harus memantau terus proyek statusnya. Harus bisa juga bekerja dengan klien atau sponsor proyek dan pemangku kepentingan lainnya. Wah, banyak ya teman-teman. Remember, with great power comes great responsibility. Jika dijabarkan, tugas dan fungsi penting seorang manajer proyek yaitu yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan, mencakup persiapan sumber daya beserta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Misalnya, sumber daya manusia, perangkat lunak dan perangkat keras yang akan digunakan, seperti server, aplikasi pemrograman seperti apa, spesifikasi perangkat keras seperti apa yang akan dibutuhkan, dan sebagainya. Perencanaan membahas hal-hal yang terkait dengan strategi dan bagaimana manajer proyek dan timnya akan menyusun solusi yang tepat, membuat program, mengerjakan proyek, serta mengantarkannya ke klien. Perencanaan juga harus berjalan seiring dengan permintaan atau pesan dari sponsor proyek. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada komponen ini menyangkut struktur organisasi dalam manajemen proyek, di mana seorang project manager berkoordinasi dengan anggota-anggotanya, siapa yang akan mengerjakan bagian dan tanggung jawab dalam hal apa. Atau tepatnya, dalam fungsi ini project manager harus menempatkan anggota yang tepat pada posisi yang tepat. Masing-masing bagian memiliki job description yang berbeda dan tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Misalnya, seorang analis dengan kualifikasi tertentu bertugas untuk melakukan asesmen. Kemudian, developer 1 bertugas untuk mengembangkan modul A, developer 2 bertugas untuk mengembangkan modul B, tester bertugas untuk menguji kelayakan proyek, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan dan strategi yang sudah dibuat. Pada tahap ini sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam proses pelaksanaan proyek, seorang manajer
akan mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai macam permasalahannya. Ada beberapa metode atau tools yang bisa digunakan oleh manajer proyek dalam mengelola pelaksanaan proyek, seperti metode Scrum, Waterfall, WBS, dan sebagainya. Dari tahap pelaksanaan ini akan didapat beberapa informasi seperti jadwal rencana dan kemajuan proyek yang meliputi sumber daya, dan juga progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Project Manager juga harus mengawasi agar proyek berjalan sesuai timeline, serta budget yang sudah dianggarkan sebelumnya. Yang keempat adalah pengendalian dan pengawasan. Adanya unsur pengendalian dan pengawasan dalam proyek IT oleh manajer proyek merupakan tahapan yang penting agar hasil akhir dari suatu proyek bisa sesuai dengan harapan. Tujuan utama dari pengendalian yaitu meminimalis segala penyimpangan yang mungkin terjadi selama berlangsungnya proyek. Jika terjadi penyimpangan terhadap rencana awal, maka akan dilakukan evaluasi dan tindakan koreksi untuk mendapatkan optimalisasi kinerja, biaya, waktu, dan kualitas. Dalam hal ini, manajer proyek harus siap menyediakan solusi untuk resiko-resiko ataupun perubahan yang mungkin saja terjadi dalam berjalannya proyek. Selanjutnya, untuk menjadi seorang manajer proyek, dibutuhkan keterampilan atau kompetensi dasar seperti berikut. Kompetensi dalam pengetahuan atau knowledge, yaitu pengetahuan project manager akan project yang sedang dijalaninya. Dalam pengetahuannya, dia harus paham konsep dan pengetahuan-pengetahuan apa saja yang dia punya yang bisa diterapkan di dalam proyek yang sedang berjalan. Manajer proyek juga harus paham teknologi, misalnya tools atau metode yang tepat yang bisa diimplementasikan. Harus bisa riset untuk mencari solusi, dan juga harus paham hal-hal basic atau dasar untuk membantu membackup anggota timnya. Yang kedua, kinerja atau performance, yaitu terkait dengan kinerja dan prestasi apa yang project manager mampu berikan untuk project management yang sedang dikerjakan. Dalam performa misalnya, memanage tim dengan baik, memanage waktu supaya nggak telat deadline, harus berusaha sesuai timeline di mana semuanya bisa selesai tepat pada waktunya. Dan juga bisa memanage anggaran biar nggak membengkak dan nggak merugi proyeknya. Harus bisa manajemen risiko, memperkirakan titik mana saja yang memiliki risiko kegagalan tinggi. Sehingga udah punya langkah-langkah antisipasi supaya risiko minim terjadi. Harus bisa problem solving, harus bisa negosiasi juga, supaya komunikasi dengan pihak-pihak eksternal bisa lancar. Misalnya komunikasi ke supplier, ke klien, atau ke pemangku kepentingan. Ketiga, dari pribadi atau personal, yaitu bagaimana perilaku seorang project manager dalam melaksanakan proyek terkait yang mencakup attitude, karakter, dan gaya kepemimpinan. Personalitinya juga harus kompeten, harus punya kemampuan intrapersonal dan interpersonal, harus bisa mengendalikan dirinya sendiri dan juga membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Harus punya sikap jujur, adil, berintegritas, percaya diri, tegas, dan terbuka. Harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim-timnya. Karena dengan kemampuan komunikasi yang baik, seorang project manager bisa menyampaikan visi, tujuan, ide, dan permasalahan yang dihadapi untuk menyukseskan sebuah proyek. Seorang project manager juga harus punya sikap kepemimpinan, layaknya manajer-manajer lain. Harus bisa melerai konflik, mencari solusi terbaik bagi tim, serta memimpin tim untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesuksesan proyek. Proyek manajer yang efektif membutuhkan keseimbangan antara keterampilan, etika, interpersonal, dan konseptual. Dalam menjalani perannya, tentunya akan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh project manager. Contohnya, 1. Hectic time. Ada lebih dari satu task memiliki jadwal yang sama, misalkan rapat atau deadline. Sehingga project manager harus mengatur prioritas mana yang harus didahulukan. 2. Tim tidak kompeten.
timnya tidak kompeten atau mengalami hambatan sehingga tidak bisa mencapai target yang diharapkan. Misalnya, timnya nggak sesuai kualifikasi atau hasil kerjanya buruk, revisi terus, banyak salah terus. 3. Kurangnya komunikasi antara tim. Berdasarkan survei Project Management Institute 2017 Pulse of the Profession, sepertiga proyek gagal karena kurangnya komunikasi. Salah satu tantangan terbesar sebagai IT Project Manager adalah berkolaborasi dengan tim yang berbeda dan orang-orang yang bekerja secara remote locations. Semua ini dapat menyebabkan seluruh proses menjadi tidak efektif. Apalagi kalau dilakukan secara virtual, belum masalah koneksi, masalah waktu yang cocok untuk ketemu meeting, miskomunikasi, dan sebagainya. 4. Mid-project adjustments. Project manager harus bisa beradaptasi terhadap perubahan yang besar, karena hampir semua project IT harus dikerjakan dalam waktu singkat untuk perencanaannya, sehingga mengharuskan tim IT agar cekatan. Execution mode langsung dimulai setelah pengarahan singkat. Dalam pengerjaan long project, ada kemungkinan besar menghadapi perubahan teknologi yang mengharuskan project manager untuk mulai dari awal lagi. Dalam situasi seperti ini, perencanaan dan persiapan menjadi sangat krusial. Begitu juga dengan mengatur stakeholders, teknologi, dan budget. Jika semua hal ini tidak dipertimbangkan, kemungkinan akan terjadi pengunduran waktu proyek yang membuat sponsor proyek tentunya menjadi tidak senang. 5. 6 batasan yang harus diperhatikan menurut PMBOK, yaitu 6 constraints. Cost, biaya. Batasan seberapa besar biaya atau anggaran yang disediakan untuk suatu proyek, sehingga tidak boleh melebihi anggaran tersebut. Risk, resiko. Melihat atau menilai seberapa besar probabilitas resiko yang mungkin akan terjadi dalam proyek, sehingga dapat diantisipasi terlebih dahulu. Benefits, manfaat. Mempresentasikan nilai yang diharapkan untuk dicapai oleh organisasi. Quality, kualitas. Batasan kualitas berfokus pada karakteristik dari proyek yang akan dicapai. Scope, ruang lingkup. Merupakan ruang lingkup pekerjaan dari proyek yang akan dijalankan, menjadi batasan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Time, waktu. Batasan waktu seberapa lama proyek harus selesai di dalamnya juga meliputi milestone-milestone proyek. Tools-tools ini dapat dipertimbangkan untuk membantu IT Project Management. 1. Real-time dashboard project. Untuk melihat detail project, durasi, dan status pengerjaan project. 2. Presentase penyelesaian task dan kemampuan untuk menampilkan jumlah pekerjaan yang tersisa untuk menyelesaikan project atau task, di mana dapat melihat task status dari semua project. 3. Management task. Untuk mengikuti dan monitoring task yang diberikan, subtask, dan ketergantungan. 4. Perangkat lunak atau tools kolaborasi untuk komentar, task user tagging, dan file attachment. 5. Tools pencarian berdasarkan nama project, deskripsi, ID project, dan attachment. 6. IT support atau ticketing, sehingga kendala-kendala dapat di-tracking dan diselesaikan dengan tuntas. Terakhir, tips-tips yang dapat digunakan oleh project manager dalam proyek yang dikerjakan. 1. Memahami manajemen proyek. Terdapat 5 jenis project management yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Kelima jenis itu ialah: pertama, waterfall; kedua, agile; ketiga, scrum;
Project Manager bisa memilih mana metode yang paling tepat untuk diimplementasikan pada proyeknya. Kedua, memahami proses bisnis. Seorang Project Manager adalah orang yang mengerti betul akan seluk-beluk proyek. Artinya, yang bersangkutan juga harus paham tentang proyek yang sedang dibangun, terutama tentang proses bisnisnya. Pemahaman proses bisnis adalah yang perlu dikuasai oleh manajer proyek, terutama kaitannya dalam proses pengembangan perangkat lunak. 3. Fokus dan membuat catatan rapi. Catatan adalah hal penting dalam project management, terutama saat meeting karena nantinya perlu membuat dokumen minute of meeting. Supaya semua poin penting tercatat, maka perlu bagi seorang PM untuk fokus mendengarkan sehingga tidak ketinggalan poin-poin penting. Keempat, pandai mengatur jadwal meeting krusial. Meeting adalah hal yang krusial dalam proses manajemen proyek, karena pada momen tersebut semua ide dikeluarkan dan ditampung sebagai solusi atau cara dalam menangani proyek. Misalnya, mengadakan meeting kick-off, yaitu meeting awal yang diperlukan untuk mengenalkan dan menentukan tujuan utama proyek secara lebih jelas. Pada meeting ini, hal-hal mendasar seperti tujuan proyek, tenggat waktu, dan vendor yang mungkin dibutuhkan perlu dibahas. Setelah rapat kick-off internal dan sumber daya atau anggota tim ditetapkan, ada baiknya bertemu dengan sumber daya tersebut sebagai tim proyek. Mengadakan pertemuan terperinci dengan tim proyek di awal proyek biasanya sangat penting untuk dilakukan. Pada meeting ini akan dicatat tugas, dependensi, hasil, tanggal, dan lain-lain. Ini akan menjadi pertemuan yang lebih mendalam daripada pertemuan awal, karena ini adalah awal dari sebagian besar rencana proyek. Namun, jadwal tetap meeting juga perlu ditentukan, seperti mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. 5. Bersikap komunikatif. Komunikasi yang jelas dan efektif dari seorang project manager akan membangun suasana yang kolaboratif dan membantu kesuksesan sebuah proyek. Sedangkan, kurangnya komunikasi merupakan salah satu faktor kekacauan dalam proyek. Manajer proyek harus tahu bagaimana membangun engagement dan mengorganisir informasi dengan baik untuk menciptakan produktivitas dalam tim. Begitu pula dengan laporan proyek. Seorang project manager harus bisa membuat laporan proyek yang mudah dimengerti dan sekomunikatif mungkin. Ini dibutuhkan baik oleh tim maupun klien yang ingin memeriksa progres dari proyek. Oleh karena itu, usahakan untuk memiliki dokumentasi di setiap tahapan yang bisa digunakan untuk bahan laporan. 6. Pandai membuat keputusan. Salah satu peran manajer proyek adalah sebagai pengambil keputusan atau decision maker. Pengambilan keputusan akan semakin mudah jika memiliki argumen berupa data yang melandasi keputusan yang diambil. Pengguna aplikasi manajemen proyek membantu penyimpanan data sehingga memudahkan dalam mengakses berbagai dokumen yang diperlukan. Beberapa aplikasi manajemen proyek bahkan dapat memberikan report atau laporan dalam bentuk grafik untuk mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Akhirnya kita tiba di ujung pembahasan. Sekian saja teman-teman dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video kami. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih.